Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali, meskipun dalam kondisi daring atau dalam jaringan, tapi tidak menjadi penghambat bagi kita untuk saling mengenal, terutama untuk mengenal gugus depan Sarwo Edi Wibowo, SMA Negeri 4 Pontianak. Dalam kegiatan pendidikan kepramukaan mengajarkan kita kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah, yang nantinya akan diajarkan lewat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang wajib kalian tempuh atau kalian laksanakan selama 1 tahun. Adapun dalam kondisi pandemi ini mungkin akan ada perubahan-perubahan sehingga tidak bisa maksimal kita laksanakan. Akan tetapi saya berharap kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan kepramukaan di gugus depan kita. Apa sih itu pramuka? Kepramukaan, gerakan pramuka. Ini merupakan 3 poin penting yang sebenarnya berbeda makna Mungkin kalian sudah pernah dengar ketika kalian di jenjang SMP atau penggalang. Pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka. Pasti sudah sering kalian dengar Di sini kita akan membahas lebih spesifik tentang pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka. Karena selama ini ada yang salah persepsi atau salah arti, sehingga dia mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Misal, ikut ekskul apa? Ekskul pramuka Sebenarnya ini tidak benar Lalu apa sih sebenarnya definisi dari pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka itu sendiri? Nah, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Jadi anggota gerakan pramuka itu namanya pramuka Jadi kalau dibilang ikut ekskul pramuka, maka salah Salah persepsi. Karena pramuka itu merupakan anggota dari gerakan pramuka itu sendiri. Meliputi yang sudah kalian kenal, yaitu pramuka siaga, kemudian pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega, yang masing-masing memiliki rentang umur. Nah, adapun kalian, kalian telah memasuki jenjang SMA, yaitu antara umur 16 sampai 20 tahun. Tapi tidak semua dari kalian berumur 16 tahun kan? Ada yang mungkin masih berumur 15 tahun lebih, atau bahkan 14 tahun, hampir 15 tahun tidak menutup kemungkinan. Lalu bagaimana? Apakah kalian masih penggalang atau sudah penegak? Ada sebagian orang yang mengelompokkan pramuka penegak itu berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi kalau kalian SMA, secara tidak langsung meskipun umur kalian belum mencapai 16 tahun, maka kalian dikatakan anggota pramuka penegak Jadi mengikuti jenjang pendidikan. Itu definisi dari pramuka. Nah, kepramuka itu sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi maksud dari pendidikan di luar lingkungan sekolah di sini bukan berarti setiap kegiatan pramukaan itu harus di luar lingkungan sekolah, tidak Maksudnya adalah bahwa pendidikan kepramukaan itu merupakan pendidikan non formal. Artinya tidak mesti di ruang kelas Tidak sebagai pendidikan formal. Kalian harus belajar di dalam kelas, atau sesekali kalian bisa keluar kelas. Berbeda dengan pendidikan kepramukaan dilakukan di luar lingkungan sekolah, artinya non formal bisa di mana saja, bahkan juga yang pasti di luar lingkungan keluarga Artinya kalian akan dilatih untuk belajar mandiri.
Nah, sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur ya. Sebagaimana ya yang pemerintah sedang laksanakan ya. Mereka mengatakan lewat pramuka akan kami bentuk karakter bangsa. Artinya mereka sangat benar-benar memperhatikan gerakan kepramukaan. Ya, bagaimana mereka melihat ya karakter bangsa yang semakin lama semakin mengarah ke barat-baratan. Ya, segala sesuatunya pengennya bebas ya. Tidak ada larangan. Nah, lewat kegiatan kepramukaan inilah yang nantinya akan membendung ya setiap karakter-karakter yang tidak baik. Nah, terakhir gerakan pramuka adalah gerakan kepanduan. Jadi nama istilah lain dari pramuka itu kepanduan. Praja Muda Karana, singkatan dari pramuka, yang merupakan satu-satunya wadah atau organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. Jadi pramuka ini merupakan satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi itu 3 poin ya tentang pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka yang pastinya masing-masing dari ini berbeda. Nah, bagaimana nantinya ke depannya kalian akan menjadi pramuka penegak? Ya, sebenarnya setiap tahun ya, perhatikan gambar berikut. Nah, setiap tahunnya kita selalu mengadakan yang namanya perkemahan Jumat Sabtu atau perjusa ya. Dimulai pada Jumat siang setelah Jumat ya, sholat Jumat, dan berakhir pada hari Sabtu siang. Jadi 24 jam di sekolah. Jadi perjusa ini secara tidak langsung melantik ya, secara tidak langsung melantik kalian menjadi anggota pramuka penegak ya. Namun karena pandemi COVID-19, mungkin ini akan menjadi ya halangan. Akan kita bicarakan ke depannya bagaimana terkait perjusa ini. Ya, mudah-mudahan tetap diadakan ya, karena inilah nanti yang akan menjadi bahan cerita kalian ya. Bahwa kalian pernah ikut pramuka waktu SMA, yaitu perkemahan Jumat Sabtu di SMA Negeri 4 Pontianak ya. Yaitu gugus depan Sarwo Edi Wibowo. Ini merupakan contoh ya pada saat malam hari kegiatan perjusa. Nah, ini kegiatan api unggun di malam hari juga. Nah, sejarah gerakan pramuka. Gerakan pramuka atau kepanduan ya, nama lain pramuka itu kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 ya, yang ditandai dengan didirikannya NPO ya di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama juga ya di Jakarta didirikan JIPO. Jadi pendirinya itu Belanda ya, sebenarnya Belanda. Yang pada saat itu sebenarnya sedang maraknya berdirinya berbagai macam organisasi di Indonesia ya. Kalau kalian mempelajari sejarah ya, kalian akan menemukan pada saat itu banyak sekali organisasi yang berdiri ya pada tahun ya sekitar antara 1923 ya. Sebagaimana yang setelahnya itu 1928 dan seterusnya. Nah, kedua organisasi ini meleburkan diri menjadi satu, yaitu bernama INPO di Bandung pada tahun 1926 yang nantinya menjadi cikal bakal kepanduan atau gerakan kepramukaan, gerakan pramuka di Indonesia. Yaitu sejarah singkat pramuka di Indonesia ya. Pendirinya sama-sama ya, sama pendirinya Belanda. Pada tahun yang berdekatan itu 1923, kemudian pada tahun 1926 mereka menjadi satu, yang nantinya menjadi cikal bakal gerakan pramuka. Nah, ini contoh pada saat upacara pembukaan kegiatan perjusa yang dihadiri oleh seluruh peserta didik kelas 10. Materi selanjutnya yaitu tujuan gerakan pramuka. Ya, yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Jadi beriman dan bertakwa ini sebenarnya merupakan landasan utama ya bagi semua organisasi ya, tidak hanya pramuka, tapi khusus untuk pramuka. Karena kita di sini sedang membahas tentang gerakan pramuka. Beriman dan bertakwa itu menjadi landasan pertama dan utama ya,
yang nantinya ya dengan harapan ya ketika seorang anggota pramuka beriman dan bertakwa, mereka akan berakhlak mulia, taat hukum, disiplin. Ya mengapa? Kalau kita membahas agama, ya semua agama selalu ya mengajarkan tentang akhlak mulia. Ya bagaimana kalian ya hormat kepada yang lebih tua, menjaga cara bicara kalian, sopan santun kalian, adab kalian terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini diajarkan dalam pramuka sebenarnya. Walaupun secara tidak langsung menjaga adab terhadap orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda dari kalian. Ya. Kemudian kalian juga harus taat hukum ya. Disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, ya, sehat jasmani dan rohani. Jadi dalam pramuka ini materi yang sebenarnya diajarkan secara tidak langsung ya. Harapannya kalian bisa menjadi atau membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian tujuan gerakan pramuka yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, serta memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan lingkungan. Jadi setiap anggota pramuka itu diharuskan untuk peduli terhadap sesama ya. Dan ini dibahas ya, atau dicantumkan di dalam Dasar Dharma Pramuka ya, yang dimana setiap anggota pramuka wajib untuk menjalankan Dasar Dharma Pramuka sebenarnya. Oke. Nah, ini contoh ya pada saat pembuatan tenda kegiatan perjusa. Ya, gambarnya. Landasan gerakan pramuka. Ya jelas ya. Inti utamanya itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semua organisasi, saya ulangi lagi bahwa semua organisasi ya harus memiliki landasan utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan Pancasila, poin pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa ya. Karena ini merupakan ya pedoman atau landasan utama yang harus dimiliki ya oleh setiap gerakan atau setiap organisasi. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Saya kira tidak perlu panjang lebar saya bahas 3 poin ini. Di poin keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, mungkin sebagian ada yang lupa dengan kode kehormatan pramuka ya, karena saking lamanya tidak dengar ya. Akan saya bahas sedikit bahwa kode kehormatan pramuka itu yang biasa kalian kenal dengan 3 janji dan 10 dharma atau Trisatya dan Dasa Dharma. Ya, untuk penggalang dan penegak sama ya. 3 janji dan 10 dharma atau Trisatya dan Dasa Dharma. Metode kepramukaan yaitu yang terakhir. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Ya jelas ya. Setiap anggota pramuka wajib untuk mengamalkan atau menjalankan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka ya. Yang dengannya seorang anggota pramuka ya dikatakan benar-benar menjadi ya anggota pramuka ketika menjalankan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Jadi ketika pada saat materi pramuka atau materi pendidikan kepramukaan, ketika kalian nantinya memberikan materi entah terkait pioneering atau semapur atau tentang morse atau sandi dan lain sebagainya yang tentunya akan sangat menarik. Nah, di sana kalian tidak hanya menerima teori tanpa praktik ya. Karena teori tanpa praktik itu tidak akan melekat ilmunya. Nah, sehingga ketika ekskul kepramukaan dilaksanakan, kalian tidak hanya menerima teori saja, akan tapi juga praktik langsung, yaitu belajar sambil melakukan. Bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi.
Ya, kalian mungkin sudah mengenal bahwa ketika kalian siaga, penggalang, dan penegak itu ada namanya, kalau dalam di tingkat siaga itu disebut dengan barung yang lebih identik dengan warna. Nah, kalau di penggalang yang sudah kalian lewati, ya, itu biasa disebut dengan regu. Regu untuk yang laki-laki biasa penamaannya itu nama-nama hewan, ya. Sedangkan untuk yang perempuan, regu perempuan itu identik dengan nama-nama bunga. Nah, untuk di penegak itu beda ya. Jadi masing-masing tingkatan ada perbedaan nama, walaupun ya secara umum sama ya, sama-sama kelompok, tapi beda namanya saja. Kalau di penegak namanya itu kelompoknya disebut dengan sangga. Jumlahnya sama dengan penggalang, yaitu 6-8 orang. Nah, dalam penegak sangga namanya tidak lagi harus misalkan seperti nama hewan atau nama tumbuhan, nama bunga, tidak ya. Tapi umumnya biasa mereka menggunakan nama-nama pahlawan nasional. Jadi ada perbedaan khusus ya antara siaga, kemudian penegak, dan penggalang dan penegak. Nah, kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi pada saat kalian mengikuti ekskul pramuka, biasanya ya untuk membuat kegiatan menarik itu biasa diselipkan permainan-permainan ya ringan dan menantang. Jelas setiap kegiatan pramuka itu pasti menantang. Dan ya perlu kalian ketahui bahwa dalam pramuka ya biasanya dalam pramuka itu mencakup semua ekskul ya, hampir semua ekskul yang kalian dapatkan di sekolah ya. Ada banyak sekali ekskul yang kalian bisa ikuti di Tetra ya, di SMA Negeri 4 Pontianak. Nah, hampir setiap ekskul itu penerapannya secara umum itu ada dalam pramuka. Jadi pramuka itu mencakup semua ekskul pada umumnya ya, secara umum, tidak secara khusus ya, secara umum mencakup semua ekskul. Misalkan kalian mengikuti ekskul Sispala ya, mungkin dalam Sispala kalian tidak akan mendapatkan misal tidak akan jelajah alam benar-beneran ya, seperti Mapala, mahasiswa pecinta alam. Mereka itu benar-benar menjajah alam ya, benar-benar pergi ke hutan. Di sana mereka bahkan tidak tahu arah, hutan yang belum pernah mungkin dilewati orang-orang, yaitu Mapala ya. Nah, pramuka, ilmu tentang kepramukaan ya sangat-sangat diperlukan di sana. Ya, seperti kalian menggunakan kompas, kemudian melihat arah mata angin, ya itu akan sangat-sangat diperlukan. Bahkan dalam pramuka, ketika kalian misalkan mengikuti Sispala, ada yang biasa turun tebing atau panjat tebing dan lain sebagainya. Nah, itu juga dibahas dalam pramuka secara umum. Kegiatan di alam terbuka. Nah, pramuka pada umumnya kegiatannya itu di alam terbuka. Ya. Kalau selalu di alam, misalkan di lingkungan sekolah, tentu akan sangat membosankan. Nah, pada umumnya biasa kegiatannya di lingkungan di alam terbuka. Apa yang dilakukan? Banyak sekali ya. Biasanya di alam terbuka, ya materi pramuka ya menghitung tinggi pohon. Atau biasa senior kalian atau kakak kalian meminta kalian untuk menghitung tinggi tiang bendera. Apa manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Karena ketika kalian menghitung tinggi suatu bangunan atau suatu pohon atau tiang bendera, kalian akan menggunakan kompas. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini akan kalian dapatkan ya di kegiatan ekskul kepramukaan. Bahkan kalian bisa menggunakan konsep matematika ya dalam hal ini. Materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu segitiga sebangun, bisa kalian terapkan untuk menghitung tinggi suatu pohon, tinggi tiang bendera, bahkan tinggi bangunan yang sangat tinggi sekalipun. Walaupun sedikit merepotkan ya kalau kalian menggunakan konsep segitiga sebangun. Atau kalian bisa menerapkan materi matematika wajib kelas 10 nantinya tentang aturan sinus ya. Bahkan aturan sinus pun bisa kalian terapkan di pendidikan kepramukaannya. Itulah pramuka ya, mencakup semua ekskul yang hampir semua ekskul di Tetra atau di sekolah secara umum, dan mencakup ya hampir semua mata pelajaran itu terkandung dalam pramuka secara umum. Itu uniknya pramuka ya. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ya jelas ya, setiap kegiatan harus selalu ditemani oleh orang dewasa ya, agar
Ketika kalian bingung, mereka bisa memberikan bimbingan atau dukungannya ketika kalian patah semangat. Yang terakhir, penghargaan berupa tanda kecakapan. Jadi dalam pramuka ada yang diistilahkan dengan tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus ya, yang nantinya akan diberikan penghargaan. Nah, biasa kalian ketika ingin mendapatkan penghargaan, kalian harus mengisi yang namanya SKU, syarat kecakapan umum. Nah, ketika sudah kalian lengkapi, ada 2 jenjang, yaitu yang pertama penegak bantara, yang biasa disimpan di pundak sebelah kiri dan kanan, bantara, dan tingkatan yang tinggi lagi yaitu penegak laksana. Ya jelas lebih sulit. Nah, adapun syarat kecakapan khusus, itu sangat banyak sekali ya. Ya kalau kalian temukan di penggalang biasanya ditempel-tempel di bahu, atau bahkan sampai sangat banyak sekali di baju mereka ya. Itu syarat kecakapan khusus ya. Misalkan menjahit, atau kalian medis, atau memasak ya, banyak sekali ya. Ya, terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, dalam penegak ya sudah dibuat satuan terpisah ya. Tidak lagi digabung ya, karena umur 16 sampai 20 tahun itu secara psikologi kalian sudah memasuki tahap remaja akhir dan dewasa awal ya, hampir dewasa awal. Nah, di umur-umur segini biasa hormon ya, nanti kalian pelajari tentang hormon sesuatu ya, hormon itu akan berkembang sehingga menimbulkan rangsangan yang tidak biasa ya. Makanya untuk menghindari hal-hal negatif, maka di pramuka penegak ya, satuan antara putra dan putri itu selalu dibuat terpisah, tidak lagi digabung. Nah, ini bentuk dari perbedaan, yaitu upacara pembukaan dan penutupan kegiatan latihan. Untuk pramuka penggalang ya bentuknya seperti U, sedangkan pramuka penegak bentuknya lurus ya. Ini kalau secara psikologi, pramuka penggalang biasa itu lebih membutuhkan bimbingan, sehingga dibuat agak berdekatan ya, seperti huruf U. Adapun pramuka penegak ya, mereka sudah hampir dewasa awal ya, atau remaja akhir, maka mereka seharusnya jauh lebih mandiri. Maka dibuatlah pramuka penegak ya, secara umum seperti ini ya, lurus. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi kepramukaan. Ya, untuk ke depannya kita akan membahas materi-materi yang jauh lebih menarik lagi ya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bisa beraktivitas ya normal kembali ya. Nantinya kita akan membahas materi yang jauh lebih menarik dan lebih unik lagi daripada materi tentang pengantar ini ya. Saya harapkan kalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, yang pastinya karena ini wajib maka harus kalian ikuti ya, karena ini program dari pemerintah ya. Karena memang saking wajibnya atau saking pentingnya pendidikan kepramukaan bagi pemerintah, mereka bahkan memasukkan ya pendidikan kepramukaan nilainya ke dalam rapot K13 ya, kurikulum 2013. Karena mereka menganggap pendidikan kepramukaan itu sangat penting ya. Artinya ketika kalian tidak memiliki nilai pendidikan kepramukaan atau bahkan C saja nilai kalian, maka kalian tidak bisa naik kelas ya. Sebenarnya tidak bisa naik kelas kalau nilai kalian C. Bagaimana kalau misalkan nilai kalian tidak ada sama sekali ya? Maka tanda tanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang pramuka, tentang gerakan pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.